Media Inggris Sky News menyebut kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran telah memasang jebakan. Disebut pasukan Amerika Serikat dan Inggris sudah terseret ke dalam perangkap tersebut. Laporan Sky News ini terbit pada Selasa 23 Januari atau setelah Amerika Serikat Inggris kembali menggempur Houthi di Yaman sebagai tanggapan atas serangan kelompok tersebut ke kapal-kapal di Laut Merah. Sementara Houthi disebut bisa melawan dan kebal terhadap serangan udara besar-besaran. Media Inggris tersebut mengaku bahwa Houthi kini menjadi kekuatan tempur yang patut diperhitungkan. Bahkan kelompok tersebut mendominasi sebagian besar wilayah Yaman yang dipersenjatai serta dilatih Iran. Mereka telah menyerang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel sebagai bentuk dukungan atas pembentukan negara Palestina. Aksi saling serang terjadi ketika pasukan Amerika Serikat Inggris bersatu menggempur fasilitas militer Houthi di Yaman. Kelompok Houthi telah berhasil menyeret Inggris dan Amerika lebih jauh ke dalam konflik Timur Tengah yang terjadi di sekitar Gaza. Meski Perdana Menteri Israel Rishi Sunak mengklaim serangan udara itu tidak ada hubungannya dengan Gaza, namun Houthi menyatakan hal ini secara eksplisit tentang Gaza. Inggris dan Amerika Serikat melepaskan persenjataan senilai puluhan juta dolar ke salah satu negara termiskin di dunia sebagai bentuk dukungan terhadap perang Israel. Hal ini tentu saja disaksikan oleh ratusan juta orang. Pasukan Amerika Serikat dan Inggris di Laut Merah masih terus menggempur sasaran militer Houthi Yaman. Pentagon mengklaim rentetan serangan sejauh ini telah menghancurkan sedikitnya 25 fasilitas peluncur rudal Houthi di wilayah Yaman. Melansir Al Arabiya, demikian diungkap oleh juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder pada Selasa 23 Januari waktu setempat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa militernya mulai menyerang target-target Houthi di Yaman sejak 11 Januari lalu. Sejak saat itu ada sekitar 25 fasilitas peluncuran rudal Houthi yang hancur. Selain itu, Amerika Serikat juga melancarkan serangan terhadap rudal-rudal yang menurutnya menjadi ancaman bagi kapal-kapal di Laut Merah. Ryder mengatakan setidaknya ada 20 rudal Houthi yang dihancurkan sejak 2 pekan lalu. Tidak hanya itu, serangan-serangan Amerika Serikat juga mengenai pesawat berawak, radar di pesisir, dan kemampuan pengawasan udara serta area-area penyimpanan senjata. Selain tindakan militer, Amerika Serikat juga berupaya memberikan tekanan diplomatik dan finansial terhadap Houthi, berupa penetapan kembali Houthi sebagai organisasi teroris pada pekan lalu. He would not allow a Palestinian state to exist. Indonesia strongly reject this. Indonesia menentang pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina pasca perang. RI melalui Menlu Retno Marsudi pun meminta Dewan Keamanan PBB untuk tidak diam saja melihat tujuan Israel yang ingin menghilangkan Palestina dari peta dunia. Demikian disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam debat terbuka DKPBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 Januari. Retno Marsudi mendesak DKPBB untuk segera melakukan tindakan terkait konflik Israel-Palestina di jalur Gaza. Ia menegaskan penolakan Netanyahu terkait solusi dua negara tidak dapat diterima. Lantas Retno menyebut apa yang terjadi di Gaza saat ini bisa berdampak besar bagi dunia, terutama di Timur Tengah. Ia pun menyoroti kemungkinan perang terbuka di Timur Tengah imbas aksi militer Israel yang meluas di luar Gaza. Oleh karena itu, Indonesia mendesak DKPBB untuk melakukan 3 langkah penting, di antaranya gencatan senjata permanen. Palestina harus diterima sebagai anggota PBB dan menghentikan pasokan senjata kepada Israel. We all have the responsibility to uphold the international humanitarian law without exception to the situation in Gaza. Madam President, on 18 January, Prime Minister Netanyahu openly declared he would not allow a Palestinian state to exist. Indonesia strongly rejects this statement. This statement is unacceptable. This confirms Israel's ultimate goal to wipe Palestine from the world map. Will this council remain silent in the face of such intention? A threat of a full-blown war in the Middle East is a real and present danger. In this context, I emphasize the following. First, we demand an immediate and permanent ceasefire. This will be a game changer for everything. Most importantly, it will provide space to address the humanitarian situation in Gaza, begin work on post-conflict reconstruction, and the process
for the two-state solution. At the same time, it is critical to support the work of the UN Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator to pave the way for the delivery of life-saving humanitarian assistance in Gaza. Second, Palestine must be granted immediate full membership in the UN. This is essential to start fair and balanced work on the two-state solution and to stop Israel's brutal aggression. Israel dilaporkan akan menarik keluar pasukan tempurnya dari jalur Gaza Palestina. Pasukan Israel akan dikirim ke tepi barat yang diduduki. Demikian dilaporkan Anadolu pada Selasa 23 Januari sebagaimana mengutip media Israel Wala. Laporan tersebut mengatakan Panglima Angkatan Darat Herzi Halevi memutuskan untuk menarik pasukan tempur dari Gaza. Mereka akan dipindahkan ke tepi barat guna menggantikan pasukan reguler di sana. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai keputusan tersebut. Pemerintah Israel dan IDF juga belum mengonfirmasi mengenai laporan ini, namun media Israel mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk memberikan istirahat kepada pasukan Israel di tepi barat. Hal ini menyusul ketegangan yang semakin meningkat di wilayah pendudukan tersebut. Menurut data Palestina, setidaknya 370 warga Palestina tewas dan 4.200 lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel di tepi barat sejak 7 Oktober 2023 lalu. Rakyat Palestina di tepi barat merayakan hari paling mematikan bagi pasukan Israel di jalur Gaza. Hal ini menyusul tewasnya 21 tentara IDF akibat serangan RPG Hamas yang memicu 2 gedung yang mereka tanam ranjau meledak pada Senin 22 Januari lalu. Di hari yang sama, 3 tentara Israel juga dilaporkan tewas dalam serangan terpisah. Abu Khaled, pengungsi domestik yang tinggal di penampungan sementara di sebuah sekolah Deir al-Balah Barat, Han Younis, mengatakan kematian puluhan tentara Israel diartikan sebagai kemenangan. Ia mengutip pernyataan perlawanan yang mengatakan akan menjadikan Gaza sebagai kuburan bagi militer Israel. Abu Khaled menilai hal itu sudah terjadi menyusul kematian 24 tentara IDF di Gaza. Sebelumnya diberitakan juru bicara militer IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengakui kematian puluhan tentara dalam sehari adalah insiden terburuk sejak perang di Gaza 7 Oktober. Hagari mengatakan kejadian bermula saat para tentara sedang bersiap untuk menghancurkan 2 bangunan bertingkat dengan memasang bahan peledak. Namun seorang militan Hamas meluncurkan granat berpeluncur roket ke sebuah tank di dekat para tentara, sehingga granat tersebut meledak mengenai ranjau hingga menyebabkan ledakan dahsyat. Seketika puluhan tentara yang ada di sekitar bangunan tertimpa reruntuhan bangunan tersebut. Presiden Israel Isaac Herzog hingga anggota kabinet perang marah atas insiden yang menimpa para tentaranya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai ingin mempertahankan karir politiknya melalui perang. Kelangsungan hidup rezim Zionis disebut juga bergantung pada krisis regional dan meluasnya konflik. Melansir IRNA, demikian disampaikan Menlu Iran Hossein Amir Abdullahian saat sidang terbuka DKPBB di New York pada Selasa 23 Januari. Abdullahian menilai melalui kebohongan dan intelijen yang salah bahwa rezim Zionis berusaha menyampingkan perhatian dunia atas genosida dan pembunuhan massal di Gaza dan tepi barat. Kejahatan Israel tersebut, kata Menlu Iran, didukung oleh Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Tel Aviv. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rezim Zionis bertanggung jawab penuh atas kejahatan di Palestina. Abdullahian pun mendesak AS untuk memaksa rezim Israel menghentikan perang. Ia pun memperingatkan AS harus berusaha melepaskan diri dari jebakan yang disebarkan rezim Zionis yang menyeretnya ke dalam konflik langsung. Menlu Iran menegaskan pembantian warga Gaza harus segera dihentikan. Menurutnya perang bukan solusi sebab keamanan tidak mungkin tercapai melalui kekerasan dan genosida di Gaza. Mengingat tekad baja Palestina selama 8 tahun tidak pernah luntur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.